Umat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, selamat malam, selamat beribadah di rumah masing-masing. Kiranya kesetiaan beribadah kepada Tuhan merupakan ungkapan syukur nyata dan menjadi persembahan yang hidup dan kudus dan berkenan di hadiran Allah. Pemberita firman adalah Penatua Artus Arnold Alphonse. Umat Tuhan, mari berdiri untuk menyambut firman Tuhan yang hadir di tengah persekutuan kita. Umat Tuhan, mari kita berdoa. Ya Allah Bapa di sorga, terima kasih untuk segala sesuatu yang Tuhan berikan buat kehidupan kami dari hari lepas hari. Inilah ungkapan syukur kami melalui peribadahan keluarga ini. Kiranya Tuhan memberkati ibadah ini dari awal sampai akhir ibadah ini, dan mampukan kami dalam mendengarkan firman-Mu, dan terutama ajari kami dengan Roh Kudus-Mu untuk dapat melakukannya dalam kehidupan kami dari hari lepas hari. Amin. Umat Tuhan, kita bermazmur secara berbalasan. Mazmur yang terambil dari Mazmur 135 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ketiga. Haleluya, pujilah nama Tuhan. Pujilah hai hamba-hamba Tuhan. Hai orang-orang yang datang melayani di rumah Tuhan, di pelataran rumah Allah kita. Pujilah Tuhan sebab Tuhan itu baik. Bermazmurlah bagi namanya, sebab namanya itu indah. Umat Tuhan, kita akan masuk di dalam pemberitaan firman Tuhan, namun sebelumnya kita akan memohon bimbingan Roh Kudus di dalam pembacaan Alkitab kita. Mari kita siapkan dulu Filipi 2 ayatnya yang ke-25 sampai ayatnya yang ke-30. Mari kita berdoa. Allah Bapa di sorga, puji dan syukur, terima kasih Tuhan, karena saat ini kami boleh berkumpul kembali di dalam rumah tangga kami masing-masing untuk mengikuti ibadah keluarga. Dan di kesempatan malam ini Tuhan, kami akan membaca dan mendengar berita firman-Mu. Biarlah Roh Kudus hadir, mengurapi hati, akal dan pikiran kami, supaya apa yang kami sampaikan pada malam hari ini boleh menjadi kekuatan, berkat di dalam kehidupan kami. Berfirmanlah ya Tuhan, karena kami anak-anak-Mu siap untuk mendengarnya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.
Bacaan firman Tuhan, Filipi 2 ayat 25 sampai ayatnya yang ke-30 yang menyatakan, "Sementara itu, kuanggap perlu mengirimkan Epafroditus kepadamu, yaitu saudaraku dan teman sekerja serta teman seperjuanganku yang kamu utus untuk melayani aku dalam keperluanku. Karena ia sangat rindu kepada kamu sekalian dan susah juga hatinya, sebab kamu mendengar bahwa ia sakit. Memang benar ia sakit dan nyaris mati, tetapi Allah mengasihani dia, dan bukan hanya dia saja, melainkan aku juga, supaya duka citaku jangan bertambah-tambah. Itulah sebabnya aku lebih cepat mengirimkan dia, supaya bila kamu melihat dia, kamu dapat bersuka cita pula dan berkurang duka citaku. Jadi sambutlah dia dalam Tuhan dengan segala sukacita, dan hormatilah orang-orang seperti dia. Sebab oleh karena pekerjaan Kristus ia nyaris mati, dan ia mempertaruhkan jiwanya untuk memenuhi apa yang masih kurang dalam pelayananmu kepadaku." Demikian firman Tuhan. Hosiana. Hosiana, Hosiana, Hosiana. Shalom Bapak Ibu, saudara-saudara kekasih yang beribadah keluarga pada malam hari ini di rumah. Filipi 2 ayat 25 sampai ayatnya yang ke-30 diberi tema teladan pelayanan. Bapak Ibu berbicara mengenai teladan. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, teladan artinya sesuatu yang patut ditiru atau baik untuk dicontoh. Sekali lagi, sesuatu yang patut ditiru atau baik untuk dicontoh. Ini menyangkut tentang perbuatan atau kelakuan, karakter atau sifat dan sebagainya. Nah, Bapak Ibu, seseorang dapat disebut sebagai teladan apabila ia mempunyai sifat atau karakter-karakter yang baik, yang patut untuk ditiru. Bagaimana seseorang itu mempunyai karakter atau sifat-sifat yang baik? Dia adalah seseorang yang mempunyai dedikasi atau loyalitas yang tinggi di dalam tugas dan pelayanannya. Sekali lagi, dia mempunyai dedikasi dan loyalitas yang tinggi di dalam tugas dan pelayanannya. Apa itu dedikasi? Sekali lagi, kalau menurut Kamus Bahasa Indonesia, dedikasi itu adalah sebuah pengorbanan tenaga, pikiran, dan waktu demi keberhasilan sesuatu usaha yang mempunyai tujuan yang mulia. Jadi Bapak Ibu, kita sering berbicara tentang dedikasi, tetapi kita tidak tahu apa itu dedikasi sebenarnya. Sekali lagi saya katakan, seseorang atau sebuah pengorbanan tenaga, pikiran, waktu demi keberhasilan sesuatu usaha yang mempunyai tujuan yang mulia. Jadi kalau seseorang berdedikasi terhadap sesuatu yang jahat, itu bukan namanya dedikasi. Ending dari dedikasi itu adalah mempunyai tujuan yang mulia. Yang kedua, loyalitas. Loyalitas itu adalah sikap setia atau dukungan atau kepatuhan yang konstan. Artinya yang konstan itu artinya yang terus menerus kepada atasan atau pimpinannya. Nah Bapak Ibu, dalam bacaan kita hari ini ada 3 tokoh yang mencerminkan karakter atau
sifat yang patut dicontoh sebagai seorang Kristen. Tokoh yang pertama adalah Paulus. Dia menulis surat kepada jemaat di Filipi ini lewat perantaraan Timotius pada saat dia masih berada di dalam penjara. Dedikasi dan loyalitas Paulus kepada tugas dan pelayanan tidak perlu diragukan lagi. Yang kedua yaitu Timotius. Dia adalah seorang muda yang mempunyai dedikasi dan loyalitas yang tinggi. Dimanapun Paulus menyuruh dia ikut. Bahkan surat Paulus ini diantar oleh Timotius. Dan tokoh yang ketiga dalam bacaan kita pada saat ini yaitu Epafroditus. Kalau kita baca Bapak Ibu yang kekasih di dalam Tuhan Yesus, Epafroditus itu adalah teman sekerja, teman seperjuangan yang diutus untuk melayani segala keperluan Paulus sampai kepada Paulus di dalam penjara di Roma. Tetapi yang mempunyai kekhawatiran Paulus adalah mengenai pergumulan-pergumulan yang terjadi di jemaat di Filipi. Sehingga kemudian Paulus mengutus Epafroditus untuk bertemu dengan jemaat di Filipi. Bapak Ibu yang kekasih di dalam Tuhan Yesus, siapa itu sebenarnya Epafroditus? Epafroditus itu kalau ditelusuri Bapak Ibu, dia adalah seorang Makedonia yang menjadi jemaat di Filipi. Yang kedua, tadi dikatakan di dalam ayat 25, dia adalah saudara seperjuangan Paulus yang melayani Rasul Paulus di dalam tugas dan pelayanannya. Dia adalah seorang pelayan yang tangguh dan memiliki dedikasi serta loyalitas yang tinggi di dalam tugas dan pelayanannya. Dimanapun dia disuruh pergi, jalan. Itu Epafroditus. Bahkan dikatakan di dalam Alkitab sendiri bahwa pada saat itu dia sedang sakit. Sehingga Paulus mengatakan bahwa kamu harus ke sana. Dia menyurati jemaat di Filipi, kamu harus ke sana. Ketemu dengan jemaat di Filipi. Dan kabarkan kepada saya bagaimana keadaanmu. Ini untuk mengobati kerinduan Paulus terhadap jemaat di Filipi dan juga mengobati kekhawatiran Paulus tentang keadaan atau kondisi kesehatan daripada Epafroditus itu sendiri. Sehingga dikatakan bahwa supaya kamu itu tahu bahwa aku itu bersuka cita terhadap keadaan di baiknya keadaan di Filipi, dan kemudian aku juga tidak berduka cita ketika melihat bahwa ada perbaikan di dalam kesehatanmu. Paulus adalah orang yang betul-betul peduli terhadap jemaat, terhadap rekan-rekan sepelayanannya. Nah, Bapak Ibu yang kekasih di dalam Tuhan Yesus, dalam ayat yang ke-30 bacaan kita hari ini dikatakan, sebab oleh karena pekerjaan Kristus, sekali lagi, sebab oleh karena pekerjaan Kristus ia nyaris mati, dan ia mempertaruhkan jiwanya untuk memenuhi apa yang masih kurang di dalam pelayananmu kepadaku. Ia ini siapa? Ia ini adalah Epafroditus, yang dikatakan tadi adalah saudara dan rekan seperjuangan, sepelayanan daripada Rasul Paulus itu sendiri. Bapak Ibu yang kekasih di dalam Tuhan Yesus, kita baru saja memasuki pelayanan kita di tengah-tengah pandemi COVID-19 di tahun 2021 ini. Yang kedua, yaitu di awal tahun pelayanan kita ini kita meneguhkan atau telah diteguhkan saudara-saudara kita sebagai pelayan Yesus Kristus, yaitu ke-6 Pelkat.
Ini menjadi suatu tantangan atau suatu contoh bagi kita semua, bagaimana apa yang harus kita lakukan dan harus kita teladani daripada kehidupan daripada Rasul Paulus, Timotius maupun Epafroditus di dalam bacaan kita pada saat ini. Namun demikian Bapak Ibu yang kekasih di dalam Tuhan Yesus, bahwa berkaca daripada para bapak-bapak gereja atau para misionaris yang datang di daerah-daerah pedalaman dan mempertaruhkan nyawanya bagi tugas-tugas dan pelayanan Kristus, bahwa kita tahu bahwa mereka itu sudah menunjukkan akan dedikasi dan loyalitas yang tinggi di dalam tugas-tugas pelayanannya. Apakah yang harus kita lakukan pada saat ini? Ketika kita telah diteguhkan menjadi para pelayan Kristus, ketika kita menjadi jemaat, apa yang harus kita lakukan mencontoh akan tugas-tugas atau contoh daripada teladan yang diberikan oleh Epafroditus tadi? Ada banyak sekali alasan yang menjadi motivasi atau alasan yang membuat kita menghindari tugas dan pelayanan. Alasan yang pertama yang sering kita dengar adalah, sekarang kan masa pandemi, gak bisa keluar, takut terkena virus. Yang kedua, saya kan sibuk bekerja, gak ada waktu. Alasan yang ketiga, kita so tua, sudah tidak ada tenaga lagi, dan banyak alasan yang lain sebagainya. Ingat Bapak Ibu yang kekasih, apa yang kita ucapkan itu adalah doa. Apa yang kita ucapkan dan kita pikirkan itu adalah doa kita. Untuk itulah Bapak Ibu yang kekasih, jangan sampai doa-doa kita yang kita tidak ada waktu, kita takut, kita setua dan sebagainya itu terjadi di dalam kehidupan kita. Sehingga Bapak Ibu yang kekasih, ada kutipan daripada bapak-bapak gereja yang sudah melayani, yang sudah mengalami tantangan-tantangan di dalam pelayanan itu. Ketika darah para syuhada Kristen atau martir, yaitu orang-orang yang mati karena mempertaruhkan imannya di dalam Kristus, adalah fondasi atau tiang gereja. Jadi Bapak Ibu, jangan kita takut untuk melayani. Ketika tantangan, bahkan ketika nyawa sekalipun kita terima, dikatakan bahwa kita adalah fondasi daripada gereja itu sendiri. Nah Bapak Ibu yang kekasih di dalam Tuhan Yesus, ada beberapa catatan yang melandasi tugas daripada pelayanan kita di tengah-tengah situasi atau masa pandemi ini. Yang pertama Bapak Ibu sekalian, yaitu fokus pelayanan adalah apa yang menjadi contoh bagi kita di dalam tugas pelayanan Epafroditus itu sendiri. Fokus pelayanan kepada Tuhan, bukan berfokus kepada siapa yang ia layani. Catatan yang kedua, dalam melayani dibutuhkan kerendahan hati dan kesungguhan hati tanpa melihat status sosial. Yang ketiga Bapak Ibu, tetap taat dan setia sebagai pelayan Tuhan dimanapun kita berada. Dan yang keempat, jangan takut, sebab belas kasihan Tuhanlah yang melindungi kita terhadap segala tantangan maupun
segala cobaan di tengah-tengah pandemi COVID-19 ini. Ayat 27, bacaan kita dikatakan, memang benar ia sakit, maksudnya Epafroditus ini, dan nyaris mati. Ya, ini dalam tugas dan pelayanan loh. Tetapi Allah mengasihani dia, dan juga Allah mengasihani dia, dan bukan hanya dia saja, melainkan aku juga, Paulus, supaya duka citaku jangan bertambah-tambah. Jadi Bapak Ibu jangan takut, karena Allah Tuhan kita akan memperhitungkan segala yang kita lakukan. Segala tugas pelayanan kita Tuhan memperhitungkan dan menjaga. Yakin itu. Jangan kita kalah terhadap pandemi. Jangan menjadi alasan kita tidak beribadah karena pandemi ini. Ini adalah bukti penyertaan Tuhan di dalam hidup setiap orang yang melayani dan taat. Jadi Bapak Ibu yang kekasih, maju terus. Lakukanlah pelayananmu dengan bersungguh-sungguh. Jangan ada alasan ini pandemi. Lakukanlah dengan bersungguh-sungguh dan setia, maka Tuhan akan memperhitungkan segala jerih payahmu. Di dalam 2 Korintus 15 ayat 58 dia katakan bahwa saudara-saudara, berdirilah teguh, jangan goyah, tetapi giatlah selalu di dalam pekerjaan Tuhan. Ya. Maka tidak sia-sia apa yang kamu buat. Tuhan akan memperhitungkan itu semua. Kiranya ibadah ini menjadi, atau firman Tuhan ini menjadi sesuatu yang baik di dalam mengawali tugas dan tanggung jawab kita maju terus bersungguh-sungguh di dalam melayani Tuhan. Kiranya Tuhan menyertai dan memberkati kita. Amin. Bapak Ibu, adik-adik, saudara-saudara semua yang ada di rumah, mari kita angkat hati kita kepada Tuhan dan kita menaikkan syafaat kita. Naikkanlah segala keinginan-keinginan, segala yang saudara, pergumulan-pergumulan saudara kepada Tuhan dengan kesungguhan hati. Maka yakin dan percaya bahwa Tuhan akan menjawab doa kita. Mari kita berdoa. Allah Bapa di sorga, Bapa yang Maha Kudus, Bapa yang kami puji, kami sapa Dikau di dalam anak-Mu Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur Tuhan bahwa Tuhan ada bersama-sama dengan kita. Tuhan ada bersama-sama dengan kami semua Tuhan, di dalam tiap-tiap keluarga, baik saat ini yang beribadah maupun yang tidak beribadah secara live streaming, karena kesibukan kerja, karena pergumulan dan lain-lain sebagainya ya Bapa. Bapa, terima kasih Tuhan atas firman yang Tuhan boleh anugerahkan di dalam kehidupan kami,
Biarlah firman ini menjadi kekuatan bagi kami Tuhan untuk menjalani hidup ini dengan penuh sukacita dan semangat. Kami yakin dan percaya sungguh Tuhan Yesus bahwa ketika kita senantiasa berpegang kepada Tuhan, maka Tuhan pun juga akan memperhitungkan apa yang kita lakukan dan apa yang kita buat. Ya Tuhan Bapa di sorga, di saat ini ya Tuhan kami berdoa bagi semua jemaat-Mu ya Tuhan Yesus, baik yang ada di rumah ataupun yang berada dimanapun berada. Tuhan, Engkau menyertai mereka Tuhan. Bagi bapak-bapak keluarga yang keluar mencari pekerjaan di tengah-tengah situasi sulit ini Tuhan, kami percaya bahwa tangan Tuhan tidak kurang untuk melepas, untuk menolong, untuk menggenggam kami Tuhan Yesus. Kami berdoa ya Tuhan Yesus bagi ibu-ibu rumah tangga yang bergumul setiap hari ya Tuhan Yesus, dengan kehidupan anak-anaknya, dengan pendidikan anak-anaknya, dengan pekerjaan anak-anaknya, mengelola ekonomi keluarga ya Tuhan Yesus. Ya Bapa, berikan kekuatan Tuhan, berikan kesabaran, berikan hikmat bagi mereka ya Tuhan Yesus. Kami berdoa bagi anak-anak Tuhan yang ada di dalam pendidikan, bagi anak-anak Tuhan, anak-anak muda yang sementara mencari pekerjaan. Tuhan membuka jalan ya Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan bahwa apa yang tidak mungkin bagi manusia mungkin bagi Allah. Kami yakin dan percaya bahwa apa yang terjadi di tengah-tengah kehidupan kami, di tengah-tengah kehidupan pandemi ini Tuhan, menjadi suatu berkat, menjadi sesuatu yang baik di dalam kehidupan anak-anak Tuhan yang senantiasa berharap kepadamu. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga berdoa ya Tuhan Yesus bagi para orang tua, para lansia yang ada di rumah maupun yang ada di rumah-rumah sakit. Kami berdoa bagi orang-orang yang sakit, bagi orang-orang yang membutuhkan pertolongan. Kiranya Tuhan, kiranya memberkati mereka ya Tuhan. Tuhan menguatkan mereka ya Tuhan Yesus. Kami berdoa bagi gereja-Mu ya Tuhan, gereja di mana kami ada. Tuhan memberikan hikmat bagi para pemimpin gereja, Bapak Pendeta Edi Rudolf Rade bersama dengan Ibu Pendeta Ida. Kami berdoa bagi para presbiter, bagi pelayan keenam Pelkat, juga bagi komisi-komisi panitia dan semua perangkat yang bertugas untuk melayani pekerjaan-Mu di sini. Tuhan berkati Tuhan. Kami berdoa Tuhan bagi bangsa dan negara kami, para pemimpin bangsa kami Tuhan. Bapak Presiden Jokowi, Engkau memberikan dia hikmat Tuhan. Engkau jamah dia ya Tuhan Yesus supaya dia boleh menjadi alat saluran berkat-Mu kepada bangsa ini ya Tuhan Yesus. Anak-anak Tuhan yang berkarya dan diberikan kepercayaan oleh Tuhan untuk melayani bangsa ini Tuhan, diberikan posisi-posisi yang strategis dan penting. Tuhan memberkati mereka Tuhan. Biarlah mereka menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan. Mereka menjadi anak-anak yang menjadi lilin-lilin yang kecil di tengah-tengah bangsa ini. Dan tegurlah mereka Tuhan Yesus, bila ada hal-hal yang mereka lakukan tidak berkenan kepadamu ya Bapa. Ya Tuhan, terima kasih Tuhan Yesus. Kami mendoakan para pemimpin bangsa kami juga dari tingkat pusat sampai kepada tingkat daerah-daerah yang terpencil, sampai di daerah-daerah perbatasan atau daerah-daerah pedalaman. Tuhan, Engkau memberkati para pejabat pemerintahan yang ada di sana, supaya mereka juga Tuhan boleh terhibur Tuhan di tengah-tengah situasi yang jauh daripada keluarga dan segala fasilitas yang ada. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Seluruh hidup kami Tuhan, kami mau pasrahkan hanya di dalam tangan kasih dan kuasa-Mu juga.
Di dalam pengasihan-Mu kami mohon, dengarkanlah doa kami yang kami naikkan dengan doa yang Tuhan ajarkan kepada kami semua. Doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Umat Tuhan, marilah kita mengucap syukur kepada Tuhan. Ingatlah perkataannya dalam Galatia 6 ayat yang 9. Janganlah kita jemu-jemu berbuat baik, karena apabila sudah datang waktunya kita akan menuai jika kita tidak menjadi lemah. Tuhan memberkati saudara dan persembahan saudara. Untuk kolekta ibadah keluarga dapat dikumpulkan menggunakan amplop yang telah diedarkan oleh Koordinator Sektor Majelis Jemaat, yang selanjutnya dapat diserahkan ke kantor Majelis Jemaat GPB Tugu atau melalui Koordinator Sektor Majelis Jemaat. Allah sumber kemurahan juga kebajikan di sepanjang hidupmu. Bersyukur senantiasa, puji nama Tuhan kini dan kekal. Bawa persembahanmu segera pada Tuhan Allahmu. Ia akan jimat tetap, Ia memberkatimu. Allah sumber kemurahan juga kebajikan di sepanjang hidupmu. Bersyukur senantiasa, puji nama Tuhan kini dan kekal. Umat Tuhan, mari berdiri untuk berdoa. Ya Tuhan, Engkau sumber hidup kami. Kami membawa dengan penuh sukacita persembahan ini sebagai ungkapan syukur kami kepadamu. Terimalah ya Tuhan dan kuduskanlah, agar dapat dipakai bagi kemuliaan nama-Mu. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Ucapan terima kasih kepada Bapak Penatua Artus Alphonse yang telah membawa firman untuk kita semua. Umat Tuhan, mari berdiri. Kembalilah ke dalam kehidupanmu sehari-hari dan lakukanlah firman Tuhan yang telah kamu dengar. Kidung Jemaat 424 ayat pertama. Yesus menginginkan daku. Yesus menginginkan daku bersinar baginya. Dimanapun ku berada, ku mengenangkannya. Bersih
umat Tuhan, arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Allah dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.